videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya. Untuk tema kelas 4 yaitu tema 1 Indahnya Kebersamaan. Subtemanya yaitu subtema 3 Bersyukur atas keberagaman dan di pembelajaran ketiga. Nah adik-adik, sebelum kalian melihat video kali ini, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan secara mandiri ya di soal-soal yang ada di pembelajaran 3 ini. Setelah kalian selesai mengerjakan soalnya, kalian bisa menonton video kakak kali ini dan bisa dicocokkan untuk jawabannya. Nah langsung saja ya, kakak akan membacakan materinya dan juga soal-soalnya dan jawabannya. Nah sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bagia, menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita bekerja sama. Nah, pastinya kalian tahu ya permainan engklek. Nah, di sini ada ayo mencoba. Pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Ayo kita coba. Sebelum kamu harus mendiskusikan dengan temanmu cara bermainnya. Terus permainan engklek. Di sini jumlah pemainnya ada 2-5 orang. Peralatannya yaitu gacu atau pecahan genting, kapur atau tepung untuk garis batas. Cara bermainnya adalah lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak yang telah digambarkan. Siapkanlah gacu sebelum bermain. Lemparkan gacu ke dalam satu petak. Petak yang ada gacunya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Petak itu boleh diinjak dengan dua kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Permainan yang memiliki sawah yang dapat banyak adalah pemenangnya. Nah, permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai adalah berjalan, berlari, dan melompat. Ini nomor 1, apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? Yaitu gerakan lokomotor yang dapat dalam permainan engklek diantaranya adalah berjalan dengan satu kaki, berlari, dan melompat. Untuk nomor 2, apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Jelaskan. Iya, saya dapat melakukannya dengan baik. Saat bermain engklek kita harus memiliki keseimbangan yang baik agar dapat melakukan permainan dengan lancar. Ceritakan pengalamanmu bermain engklek kepada temanmu. Apa kesulitan yang kamu temui ketika bermain engklek? Apa yang berhasil kamu capai? Apa manfaat permainan engklek bagimu? Nah, ini kalian bisa menceritakan pengalamannya kalian sendiri ya. Lanjut, di sini ada ayo menulis. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-menurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Fahombo batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Dengarkan gurumu saat bercerita, tuliskan gagasan pokok dan pendukungnya pada diagram yang ada. Terus ini sudah kakak tuliskan ya gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Untuk paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah Fahombo batu dari Nias. Gagasan pendukungnya, Fahombo batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Fahombo batu disebut juga dengan lompat batu. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lanjut ya, di sini dengarkan lagi cerita selanjutnya dari gurumu. Lakukan hal yang sama dengan mengisi diagram berikut. Nah, paragraf kedua yaitu menunjukkan kekuatan dan ketangkasan untuk gagasan pokoknya. Untuk gagasan pendukungnya adalah tradisi ini dilakukan oleh laki-laki dengan melompati susunan batu dengan tinggi 2 meter dan tebal 40 cm. Terus tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya.
Lanjut ya, untuk paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah dianggap hebat. Gagasan pendukungnya adalah seseorang yang melakukan tradisi ini dianggap hebat. Nah, setelah kamu mengenal tradisi Pahombo Batu, sekarang saatnya kamu mengenal keunikan budaya yang ada di daerahmu. Apakah di daerahmu juga terdapat budaya yang unik? Ini ada ya. Di daerah saya ada kebudayaan dongkrak. Dongkrak berasal dari Madiun, Jawa Timur. Nah, ini kalian bisa nuliskan sesuai dengan daerah kalian masing-masing ya. Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Nah, di sini ada ayo berlatih. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan jika ketika kamu berteriak di kamar mandi, apa perbedaannya? Lanjut ya, di halaman 152. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Bacalah teks tentang pemantulan dan penyerapan bunyi agar kamu lebih paham. Nah, di sini ada pemantulan dan penyerapan bunyi ya. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Yang pertama, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan, demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantulkan jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Di sini ada penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian tersebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat menggunakan untuk memecahkan terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan studio rekaman dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Nah, di sini ada macam-macam bunyi pantul ya. Yang pertama adalah gaung atau keredam. Gaung atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul menggaung bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Nah, lanjutnya di sini ada gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli setelah terucapkan, jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, di sini bersama teman kelompokmu lakukan beberapa percobaan berikut. Yang pertama, ambillah beberapa botol alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng. Bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan, bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan. Catat hasil dan bandingkan. Nah, kalian bisa mencatat sendiri ya sesuai dengan pengalaman kalian. Nah, di sini ada ayo renungkan. Sikap apa yang perlu kamu perhatikan dalam permainan engklek? Mengapa? Keseimbangan agar dapat bermain dengan baik. Yang kedua, apa saja yang dapat kamu ketahui tentang bunyi? Bunyi merupakan getaran yang merambat melalui getaran akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat. Bagaimana sikapmu setelah belajar tentang kedua hal ini? Lebih baik dan dapat memahami permainan dan bunyi. Yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Praktekkan pemantulan dan penyerapan bunyi di rumah bersama temanmu. Nah, ini bisa dengan bimbingan orang tua kalian masing-masing ya. Nah, cukup sampai di sini video kakak kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Dan mohon maaf sekali jika kakak ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau membacakan materi, dan juga jawaban yang kakak berikan ada kesalahan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya ya.
Untuk kalian semuanya semangat untuk belajarnya ya, walaupun kita belajar dari rumah. Nah, cukup sekian dan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.